Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ii Rahmanuddin. Sekarang kita akan belajar mengenai al-kalimatu atau kata. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur kata ya. Jadi, dalam bahasa Arab itu namanya kalimat atau kata itu mempunyai struktur. Ya. Apa strukturnya? Nah, kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Ya. Jadi al-kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu isim atau kata benda. Yang kedua itu fi'il atau kata kerja. Dan yang ketiga adalah huruf. Nah, biasanya yang kita tahu kata benda itu sesuatu yang menunjukkan terhadap benda-benda. Tetapi dalam bahasa Arab, isim atau kata benda itu adalah kata yang menunjukkan tidak adanya waktu. Seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan benda mati. Nah, semuanya itu disebut kata benda atau isim. Jadi segala sesuatu yang menunjukkan tidak adanya waktu, maka itu disebut isim atau kata benda. Kemudian fi'il atau kata kerja. Ini sama ya seperti kita belajar bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Jadi kata kerja itu adalah yang menunjukkan adanya waktu. Waktu sekarang, masa lalu, dan masa yang akan datang. Nah, kemudian yang terakhir yaitu huruf. Jadi huruf ini adalah kata yang tidak memiliki makna jika tidak disandingkan dengan isim dan fi'il. Jadi huruf ini tidak akan memiliki makna jika tidak disandingkan dengan isim dan fi'il atau kata benda dan kata kerja. Jadi percuma dong ya. Jadi dia tidak memiliki makna ya. Makanya huruf ini dia harus ada temennya, yaitu fiil dan isim. Nah, di sini ada contoh dari bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kita lihat contoh dari bahasa Indonesia sendiri. Nah, di sini ada contoh ibu pergi ke pasar. Kata ibu merupakan kata ke-1. Pergi merupakan kata kedua, ke kata yang ketiga, dan pasar merupakan kata yang keempat. Nah, ibu di sini merupakan isim atau kata benda. Pergi disebut kata kerja, ke termasuk kata sambung. Pasar itu kata benda. Nah, di dalam bahasa Arab itu hampir sama ya seperti bahasa Indonesia. Contohnya dalam bahasa Arab kalimatnya zahabat al-ummu ila suki. Jadi kita mulai dari sebelah kanan ya. Kita membacanya dari sebelah kanan. Zahabat al-ummu ila suki. Artinya sama ya, ibu pergi ke pasar. Nah, zahabat ini merupakan kata. Al-ummu juga kata, ila juga kata, dan as-suki juga kata. Nah, namun walaupun semuanya itu kata, semuanya mempunyai kedudukan masing-masing. Seperti zahabat, kedudukannya adalah fi'il atau sering kita sebut kata kerja. Kemudian al-ummu atau si pelaku itu disebut isim. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia subjek ya. Subjek. Ila itu juga kata, namun dia berkedudukan sebagai huruf. Kenapa huruf? Karena kalau ila ini tidak disandingkan dengan kalimat zahabat al-ummu,
atau asuki itu maka tidak akan bermakna. Ila ini artinya ke ya. Kemudian asuki. Nah, ini asuki ini adalah isim. Nah, bagaimana sih cara membedakan isim, huruf, fiil? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih ciri-ciri isim ya, sehingga kita tahu perbedaannya. Nah, di sini ada alamatul ism. Jadi alamatul ism adalah ciri-ciri isim. Atau tadi kata benda ya disebutnya. Nah, ciri-ciri isim atau kata benda dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Sebenarnya masih ada ya ciri-ciri yang lain. Tapi secara umumnya itu ciri-ciri isim atau kata benda dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu bertanwin. Nah, bertanwin ini biasanya harokat tanwin ya, berarti di akhir kitabun, bun. Nah, ini bertanwin. Kemudian hudan. Nah, ini bertanwin ya. Hudan. Nah, ini termasuk ke dalam isim. Kenapa? Karena bertanwin. Kemudian yang kedua yaitu beralif lam. Artinya di dalam isim atau kata tersebut ada alif lam. Mana yang ada alif lamnya? Nah, contohnya al-faslu, al-qolabu. Nah, ini ada alif lamnya ya. Nah, ketika kita menemukan kata dalam bahasa Arab itu ada alif lamnya, berarti dia termasuk isim. Kemudian yang ketiga, didahului huruf jar. Jadi, huruf-huruf jar ini min, ila, an, ala, fi, ba, wal, kaf ini akan menjadikan suatu kalimat atau isim menjadi kasroh nih, menjadi kasroh ya. Jadi jika kita menemukan kata dalam bahasa Arab kemudian didahului huruf jar, salah satu dari ini huruf jar, maka kita baca atau kita sebut sebagai isim. Nah, ini ada wallahi, wallahu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ciri-ciri isim yang lain. Ya, wallahu, ya, wallahi. Wallahi ini kalimat sumpah ya dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita ingin bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Nah, ini biasanya menggunakan wallahi. Saya bersumpah demi Allah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga ada ciri-ciri fiil. Nah, jika kita menemukan kata-kata dalam bahasa Arab, kemudian terdapat ciri-ciri fiil, maka itu disebut fiil. Apa ciri-ciri fiil atau kata kerja dalam bahasa Arab? Nah, yang pertama itu didahului qad, yang artinya sungguh. Jadi jika ada kata itu didahului qad, maka itu termasuk ke dalam fiil atau kata kerja dalam bahasa Arab. Contohnya qad alima. Kalau kita hilangkan alima, kita belum tahu ini fiil atau bukan ya. Tetapi ketika kita menyandingkan qad dengan kata alima, maka sudah pasti alima ini adalah fiil atau kata kerja. Ya. Kemudian yang kedua yaitu didahului sin atau bermakna ingin. Nah, contohnya sa'adhabu. Awalnya itu adalah adhabu. Kata yang pertama itu adhabu. Kemudian karena disandingkan dengan sin atau ingin, maka menjadi saya ingin pergi atau sa'adhabu. Jadi kalau belum kita sandingkan huruf sin ini dengan kata adhabu, maka saya pergi. Tapi ketika kita sandingkan dengan sin atau ingin, maka berubah menjadi saya ingin pergi atau sa'adhabu. Ya, berarti
Ciri fiil yang kedua adalah didahului sin. Ya. Kemudian yang ketiga adalah didahului saufa atau ingin juga. Contohnya saufa ta'lamuna, mereka akan mengetahui. Ya, mereka akan mengetahui. Jika ada kata kemudian disandingkan atau didahului dengan saufa, maka itu termasuk fiil. Nah, Ustadz, terus bedanya apa sin sama saufa? Nah, di sini ada perbedaan ya. Kalau didahului sa, itu inginnya itu bermakna dekat. Jadi saya ingin makan, saya ingin minum, itu bermakna dekat. Tetapi kalau saufa ini ingin tetapi mempunyai makna yang jauh. Contohnya, saya ingin menjadi guru, saya ingin menjadi dokter, padahal dia masih sekolah di SD. Nah, itu ya perbedaannya. Jadi, sin ini bermakna dekat dan saufa bermakna jauh. Kemudian ada qoroat ya, atau dia perempuan telah membaca. Nah, ini contoh dari ciri fiil yang keempat, yaitu dimasuki tak tanis sakinah. Jadi tak tanis sakinah itu adalah tak yang berada di akhir ini. Awalnya itu kalimatnya qoro'a, kemudian karena dia untuk perempuan maka dia ditambahkan tak tanis, qoro'at. Nanti kita belajar ya bagaimana perubahan fiil sesuai dengan domirnya masing-masing. Nah, ya. Jadi ketika kita menemukan kata kemudian didahului oleh qad, sin, saufa, kemudian tak tanis sakinah, maka kata itu disebut fiil. Oke, next. Nah, di sini kita akan belajar tentang huruf. Tadi huruf itu tidak memiliki makna jika tidak disandingkan dengan fiil dan fa'il. Nah, di sini ada macam-macam huruf ya. Huruf jar, huruf nasab, huruf jazm, huruf istifham, huruf qasam, huruf atop, huruf nida. Nanti Ustaz jelaskan. Nah, nomor 1 yaitu huruf jar ya. Hurufnya ada min, ila, an, ala, fi, ba, ka. Min ini dari, ila itu kepada, an juga kepada, ala di atas, fi di dalam, ba dengan kap seperti. Ya. Jadi maknanya beda-beda. Nanti Ustaz akan jelaskan setelah slide selanjutnya. Kemudian huruf nasab, an, lan, idan, kai. Kemudian huruf jazm, lam, lama, lat, ta'lil. Kemudian huruf istifham atau sering kita sebut dengan pertanyaan ya. Madza, hal, man, limadza, kaifa. Ya. Huruf qasam tadi seperti wallahi, wa, ta, ba. Wallahi, taullahi, billahi. Jadi kalau kalian ingin mengatakan sumpah demi Allah, berarti boleh mengatakan wallahi, taullahi, billahi. Nanti Ustaz jelaskan ya setelah slide ini. Kemudian ada huruf qasam. Sama ya, huruf atop, wa contohnya. Huruf nida, ya. Ya, ini huruf nida ini seperti wahai Nabi Muhammad, wahai Rasul, ya Rasulullah, ya Habiballah. Gitu. Nah, Ustaz akan jelaskan setelah ini. Nah, di sini Ustaz akan jelaskan lebih teliti lagi huruf jar. Nah, di sini ada huruf jar. Ya, huruf jar ini ada ila, min, an, ala, fi, ba, ka. Ya. Nah, ila ini maknanya adalah ke. Ila ini ke ya maknanya. Contohnya, zahaba Muhammadun ilal madrasati. Muhammad telah pergi ke sekolah. Nah, Muhammad pergi ke sekolah. Ini contohnya ya. Kemudian ada huruf min atau dari. Contohnya, ana min Jakarta. Ana min Surabaya. Ana
min Palembang. Jadi min itu maknanya dari. Kemudian ada selanjutnya an atau dari juga. Contohnya sanata'allamu anil lugatil arabiyyah. Kita akan belajar bahasa Arab. Jadi dari di sini itu maknanya itu tersirat ya. Jadi seperti apa ya, kalau dalam bahasa Arab tersirat, jadi seperti tidak tertuliskan gitu. Sanata'allamu anil lugatil arabiyyah. Kita akan belajar bahasa Arab. Nah, kemudian ala artinya di atas. Contohnya al-kitabu alal maktabi. Jadi kitab itu apa? Buku. Buku di atas. Al-maktabi itu meja. Buku di atas meja ya. Kemudian di sini juga ada fi atau maknanya di dalam. Usolli sholatal maghribi jama'atan fil masjidi. Saya sholat maghrib berjamaah di masjid. Ya, kalau sholat di masjid ya khususnya buat laki-laki ya. Kalau perempuan boleh di rumah. Nah, ini contoh dari huruf pi ya. Nah, untuk huruf ba itu seperti apa? Aktubu bil kolami. Contohnya saya menulis dengan pulpen. Kalau kap, contohnya anta kasyamsi. Kamu seperti matahari. Ya, seperti itu. Anta kasyamsi. Jadi biasanya seperti ini digunakan untuk orang-orang yang suka puitis ya, atau suka buat syair gitu. Jadi kata-katanya itu tinggi sekali gitu. Kamu seperti matahari penuh dengan angan-angan ya. Kamu seperti bintang itu. Anta kasyamsi, anta kal apa dan lain sebagainya ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan belajar tentang huruf istifham. Nah, apa sih huruf istifham itu? Huruf istifham itu adalah huruf pertanyaan. Jadi kalau kita ingin bertanya dalam bahasa Arab itu menggunakan huruf istifham yang 5W1H ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kita perlu menghafal huruf istifham ini supaya kita mampu bertanya atau mampu bercakap-cakap dengan teman kita menggunakan bahasa Arab. Artinya, setiap kalimat yang kita buat atau pertanyaan itu membutuhkan apa namanya? Pertanyaan yang pas gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada apa? Apa itu dalam bahasa Arabnya madza. Ya. Kemudian contohnya apa di sini? Nah, ini ada contohnya. Madza qara'ta? Apa yang telah kamu baca? Ya, madza qara'ta. Kemudian apakah atau hal di sini tidak ada contoh ya. Tapi usah kasih contoh dah. Contohnya itu hal fahimta, apa kamu telah paham? Boleh seperti itu. Banyak ya, kalian bisa membuat contoh sesuai keinginan kalian dengan huruf istifham ini. Kemudian aina, contohnya ila aina satazhabu atau aina qalamun, di mana pulpen ya. Kalian bisa menggunakan aina. Kapan? Kapan itu mata. Mata tazhabu ilal madrasah. Kamu kapan pergi ke sekolah? Bisa menggunakan mata. Terus kemudian limadza. Limadza tadhakun, apa kamu tertawa? Boleh seperti itu. Man ismuka. Nah, man itu biasanya paling pertama digunain ya. Biasanya kalau orang baru belajar bahasa Arab, biasanya dia menggunakan huruf istifham man. Man ismuka, siapa namamu? Ini biasanya sering digunain ya. Kemudian liman, untuk siapa? Liman atau punya siapa bisa. Liman hadza, punya siapa ini biasanya ya. Terus kaifa haluk, ini biasanya sering digunain ya. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Kaifa haluk? Alhamdulillah bil khair, saya baik-baik saja. Kam,
Kam ini biasanya untuk menanyakan harga ya atau lain sebagainya. Berapa? Kam saman. Berapa harganya? Ya, ini yang termasuk huruf istifham atau kalimat huruf pertanyaan. Jadi kalian harus mampu menghafal ini ya, menguasai huruf istifham ini karena dalam percakapan itu perlu adanya huruf istifham. Jadi kalau tanpa pertanyaan kita tidak bisa ya bercakap-cakap dengan teman kita. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada huruf nasab yang Ustaz tadi jelaskan di atas. Huruf nasab ini terbagi menjadi 4 ya. An, lan, idan, kai. An itu contohnya artinya akan, lan itu artinya tidak akan, idan artinya jadi, kai artinya supaya. Nah, contoh dari an itu uridu an adhaba ilal fasli. Jadi saya akan gitu ya, bukan ingin. Saya akan pergi ke kelas. Ya, bisa menggunakan an. Uridu an adhaba ilal fasli. Kemudian lan akdziba. Lan contoh tidak akan. Lan akdziba, saya tidak akan berbohong. Jadi lan akdziba, saya tidak akan berbohong. Ini contoh dari lan ya. Contoh dari idzan. Idzan yasiha badanaka. Jadi sehat badanmu ya. Jadi sehat badan. Jika kita sering olahraga, biasanya badan kita sehat ya. Tapi kalau kita sering rebahan, tidak pernah olahraga, tidak pernah terkena sinar matahari, biasanya kita badan itu selalu lemes gitu ya. Makanya kita harus sering berolahraga. Idzan yasiha badanaka. Jadi sehat badanmu. Kemudian yang terakhir ada kai atau supaya. Contohnya jitu kai ata'allama. Saya itu datang supaya belajar. Jadi saya datang. Biasanya ini kalimat ini biasanya digunakan ketika kita di sekolah ya. Jitu kai ata'allama. Saya datang ke kelas itu supaya saya belajar. Jadi di sekolah itu, di kelas itu bukan main-main, tetapi belajar. Oke, selanjutnya yaitu ada huruf jazm atau huruf yang menjajemkan atau mensukunkan ya kalau dalam bahasa Arab itu. Contohnya yaitu lam. Lam itu artinya belum, la artinya jangan. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengatakan belum atau jangan, gunakanlah lam sama la ya. Contohnya lam yahfad Muhammadun darsahu. Artinya Muhammad belum menghafal pelajaran. Jadi gunakanlah lam ya. Muhammad belum menghafal pelajaran. Kemudian la atau jangan. La tuksir minad dohika. Jangan banyak tertawa. Nah, la tuksir. Jangan banyak tertawa. Minad dohika. Jangan banyak tertawa. Ya. Nah, kemudian ada selanjutnya huruf kosam. Apa sih huruf kosam itu? Ya, huruf kosam itu seperti yang tadi saya jelaskan di atas bahwasanya huruf kosam itu adalah huruf sumpah. Jadi ketika ingin mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, yang gunakan huruf-huruf ini. Seperti demi Allah, wallahi, billahi, tallahi. Ini maknanya sama ya. Ya, untuk selanjutnya huruf nida. Apa sih huruf nida? Huruf nida itu adalah huruf seperti ajakan ya. Huruf ajakan atau panggilan atau seruan. Contohnya ya Muhammadun. Terus ya Ahmadu. Terus siapa lagi yang sering kita panggil? Ya Habibati. Ya, biasanya kita seperti itu ya. Ya Umi, ya Abi. Nah, biasanya itu huruf nida. Kita biasa secara tidak langsung kita sering gunain ya. Contohnya Umi, ya Abi, wahai Umi, wahai Abi. Ya, secara tidak langsung kita pernah menggunakan huruf ini, huruf nida atau seruan, panggilan gitu ya. Nah, di sini juga kita akan belajar i'rab. Setelah kita tahu tadi perubahan bukan perubahan ya, atau struktur kata, bagaimana kita mampu untuk
memahami bagian-bagiannya dari suatu kalimat. Nah, sekarang kita akan mengetahui perubahan kata atau dalam bahasa Arab al-i'rabu. Ya, al-i'rabu. Nah, apa sih i'rab itu? Nah, i'rab adalah perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafaz ataupun secara perkiraan. Maksudnya, jadi i'rab itu mengubah syakal tiap-tiap akhir kalimat disesuaikan dengan fungsi amil yang memasukinya, baik perubahan itu dampak jelas lafadznya atau hanya diperkirakan saja keberadaannya. Jadi nanti kita akan menemukan perubahan akhir kalimat ya karena adanya huruf ya atau amil yang memasukinya, baik itu secara lafaz yang jelas lafaznya tampak jelas perubahannya atau secara perkiraan atau perubahannya itu belum terlihat jelas tapi ada perubahan atau perubahannya itu ada gitu namun tidak jelas atau masih diperkirakan seperti itu ya. Nah, contoh perubahan-perubahan itu contohnya ada jaa zaidun. Awalnya jaa zaidun ya, Zaid telah datang. Kemudian ketika berubah kedudukannya, lafaznya menjadi ro'aitu zaidan. Kalimatnya berubah sehingga huruf akhirnya juga berubah jadi zaidan bukan jaidun lagi. Ya. Maro yang ketiga itu maror tu bizaidin. Nah, aku telah bersama dengan Zaid, bizaidin. Nah, berubah jadi din ya. Awalnya zaidun, kemudian berubah menjadi zaidan, kemudian berubah lagi menjadi zaidin. Kemudian dia memukul yadribu. Awalnya yadribu, kemudian ketika termasukkan lan berubah menjadi lan yadriba. Ya, berubah menjadi patah ya. Awalnya yadribu, kemudian berubah menjadi patah lan yadriba. Kemudian lam yadrib ya berubah menjadi sukun karena kemasukan amil lam atau huruf lam. Artinya dia tidak memukul. Nah, ini adalah contoh perubahan-perubahan akhir harokat ya. Harokat akhir suatu kalimat karena ada amil atau huruf yang masuk ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pembagian perubahan itu sendiri. Nah, pembagian i'rab atau perubahan itu terbagi menjadi 4 ya dalam bahasa Arab. Yang pertama itu rofa. Biasanya kalau pemula itu kita tahu rofa itu domah ya. Domah, harokat domah. Kemudian yang kedua ada nasab. Nasab itu patah ya kalau pemula. Ya, patah, fathah. Rofa itu domah, nasab itu fathah. Kemudian jar. Nah, jar ini adalah kasroh ya, perubahan menjadi kasroh. Perubahan kata dalam bahasa Arab, akhir kata dalam bahasa Arab berubah menjadi kasroh. Kemudian yang terakhir adalah jazm. Jazm ini sukun ya, perubahan yang terjadi pada kata bahasa Arab atau akhir huruf kata dalam bahasa Arab menjadi sukun. Nah, ada 4 ya perubahan i'rab dalam bahasa Arab terbagi menjadi 4, rofa atau domah, nasab atau fathah, jar atau kasroh, jazm atau sukun. Nah, apa sih rofa itu, nasab, jar, dan jazm? Nah, saya akan jelaskan di sini ya. Rofa itu adalah tanda i'rab atau tanda perubahan dengan menggunakan domah, waw, alif, dan nun. Nah, tapi di sini kita akan belajar perubahan dengan menggunakan domah terlebih dahulu ya. Domah. Jadi rofa itu tanda i'rab dengan menggunakan domah, waw, alif, dan nun. Tetapi kita akan fokus di domah dulu. Nah, nasab itu apa? Nasab itu adalah tanda i'rab atau perubahan dengan menggunakan fathah, alif, kasroh, dan membuang nun. Nah, tapi kita akan fokus dulu perubahan menggunakan fathah ya.
Kemudian jar. Jar itu adalah tanda i'rab dengan menggunakan kasroh, ya dan fathah. Tapi kita akan fokus dulu ke kasroh ya, tanda perubahan dengan menggunakan kasroh. Kemudian ada jazm. Jazm itu apa? Jazm itu adalah tanda perubahan harokat pada akhir kalimat dengan membuang nun atau berharokat sukun. Kita di sini akan fokus ke perubahan harokat pada akhir kalimat menggunakan harokat sukun ya. Oke. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Rofa tadi perubahan menggunakan domah ya. Contohnya Ja'a Zaidun. Nah, Zaid telah datang. Ja'a ini fi'il, Zaidun itu fa'il. Ja'a ini kata kerja, Zaidun itu subjek. Dari subjek atau fa'il dalam bahasa Arab itu harus berkedudukan, harus berbentuk rofa atau domah. Ja'a Zaidun, nggak boleh Zaidin, nggak boleh Zaidan ya. Karena Zaidun di sini berkedudukan sebagai subjek ya atau orang yang datang. Kemudian yang kedua adalah nasob. Apa sih nasob itu? Nah, perubahannya itu seperti ro'aitu Zaidan. Aku telah melihat Zaid. Jadi Zaid di sini kedudukannya sebagai objek ya, bukan subjek tetapi objek. Jadi dalam bahasa Arab kalau misalkan nama orang berkedudukan sebagai objek itu menjadi fathah. Harokatnya itu berubah menjadi fathah. Awalnya Zaidun tapi berubah menjadi fathah karena dia kedudukannya sebagai objek. Aku telah melihat Zaid. Ro'a itu Zaidan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jar. Perubahan jar ya. Contohnya marortu bi Zaidin. Aku telah bersama dengan Zaid. Nah, Zaidin di sini awalnya ini Zaidun, tetapi karena dia dimasuki huruf ba yang maknanya dengan, maka berubah menjadi kasroh bi Zaidin. Awalnya Zaidun, ketika dimasuki huruf ba atau maknanya dengan, artinya berubah menjadi bizaidin. Harokat terakhirnya berubah menjadi bizaidin. Nah, kemudian yang terakhir yaitu jazm atau perubahan menggunakan sukun ya. Nah, contohnya lam yadrib. Dia tidak memukul atau dia belum memukul. Lam yadrib. Awalnya yadribu, tetapi karena kemasukan huruf lam maka berubah menjadi sukun. Ya, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.